Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang luar biasa. Perkenalkan, saya Pak Ardan dari SDN Penambangan Kecamatan Balongbendo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membersamai anak-anak untuk belajar terkait dengan bunga. Tentunya, anak-anak sudah pernah memetik bunga kan? Tapi pernahkah mengamati lebih jauh tentang bunga? Nah, selengkapnya, yuk kita lanjutkan materi pada kesempatan kali ini. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh terkait dengan materi, tentunya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, anak-anak akan mengenal bunga pada tumbuhan. Tujuan yang kedua, anak-anak bisa mengetahui fungsi bunga pada tumbuhan. Dan yang terakhir, anak-anak akan mengetahui bagian-bagian bunga pada tumbuhan beserta fungsinya. Anak-anak, sebagaimana tujuan pembelajaran yang kita sampaikan tadi, yang pertama, kita akan mengenal tentang bunga. Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu bunga? Nah, bunga merupakan salah satu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga berperan sebagai perkembangbiakan generatif atau secara perkawinan. Tentu saja kalau perkawinan melibatkan alat kelamin bunga. Apa saja? Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, selanjutnya bunga itu juga terdiri dari beberapa bagian. Apa saja? Di antaranya ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, dan juga putik. Kira-kira apakah anak-anak sudah mengetahui yang mana yang menjadi alat perkembangbiakan pada bunga? Setelah memahami terkait bunga, yang mana tadi sudah kita bahas juga terkait dengan bagian-bagian bunga, kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi bunga. Jadi anak-anak, yang paling utama, bunga itu berperan sebagai alat reproduksi, yang mana bunga akan menghasilkan biji, dan dari biji tersebut akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, jadi dengan adanya individu yang baru tersebut, maka keberlangsungan dari tanaman tersebut akan terus berlangsung. Selain terkait dengan alat reproduksi atau perkembangbiakan, bunga juga dapat berperan sebagai pembentukan buah. Jadi, setelah proses bunga tersebut mekar, akan terjadi perkawinan antara alat kelamin jantan dan betina sehingga akan terbentuklah menjadi buah yang baru. Nah, terkait dengan reproduksi anak-anak, itu kan fungsi utamanya. Nah, ternyata dalam kaitannya reproduksi, secara tidak langsung, bunga juga berfungsi untuk menarik perhatian hewan yang dapat membantu penyerbukan. Atau hewan-hewan tersebut biasa kita kenal sebagai polinator. Nah, selanjutnya bunga juga berfungsi sebagai penghasil nektar. Anak-anak sudah tahu apa itu nektar? Iya, pinter. Nektar merupakan cairan manis yang dihasilkan oleh tanaman, terutama pada bagian bunga anak-anak, yang mana dapat berfungsi sebagai imbalan yang diterima oleh hewan penyerbuk tadi ya. Jadi setelah hewan melakukan penyerbukan itu bisa mendapatkan nektarnya. Nah, imbalannya itu anak-anak. Dan yang terakhir,
Fungsi bunga itu juga bisa sebagai hiasan karena keindahannya. Nah, dari fungsi ini biasanya ibu kalian atau mungkin kakak itu akan menanam bunga di sekitar rumah sehingga rumah akan menjadi lebih indah karena adanya bunga tersebut. Anak-anak, setelah memahami terkait dengan bunga, kemudian mempelajari tentang fungsi, sekarang mari kita bahas lebih detail masing-masing bagian bunga ya. Nah, yang pertama ini adalah gambar kelopak dari bunga. Kelopak bunga ini yang di sebelah kiri, kiri gambar ya. Jadi ketika kita melihat gambar tersebut di sebelah kiri bunga lengkap, yang sebelah kanan ujung panah yang berwarna hijau itu adalah kelopak dari bunganya. Anak-anak, kelopak merupakan bagian bunga paling luar. Mungkin ini akan terlihat seperti daun ya. Nah, kelopak ini berfungsi sebagai pelindung saat bunga masih kuncup. Jadi sebelum bunga itu mekar, bunga itu dilindungi oleh kelopak ini anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mahkota bunga. Mahkota merupakan bagian bunga yang berwarna paling indah dan juga cerah biasanya ya. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian polinator. Masih ingat apa itu polinator? Iya, hewan-hewan yang membantu proses penyerbukan pada bunga tadi anak-anak. Nah, jadi warna bunga ini biasanya sangat indah sehingga digunakan untuk menghias rumah dari masing-masing anak biar terlihat lebih indah. Selanjutnya yang kita bahas pada bagian bunga ialah terkait dengan bagian yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, pada gambar yang Bapak tunjukkan itu adalah gambar dari benang sari. Nah, benang sari ditunjukkan pada gambar yang berupa serbuk-serbuk warna kuning itu anak-anak. Jadi yang jumlahnya sangat banyak. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Benang sari ini menghasilkan sel-sel jantan yang biasa kita sebut dengan serbuk sari. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang bunga, juga membahas tentang bagian-bagian bunga, dan juga membahas fungsi masing-masing dari bagian bunga tersebut. Nah, sekarang kita coba ya pengetahuan anak-anak terkait dengan bunga. Yang pertama, Bapak punya pertanyaan. Apa nama bagian bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian hewan atau serangga? Ayo, ingat atau tidak? Ingat kan ya? Nah, betul jawabannya. Apa? Mahkota. Bagus. Pertanyaan yang kedua. Apa fungsi dari kelopak bunga? Ayo coba apa tadi fungsinya? Betul sekali. Untuk melindungi bunga sebelum mekar. Nah, mantap sekali anak-anak. Luar biasa, hebat. Nah, anak-anak, demikian tadi materi kita bersama terkait dengan bunga. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.